Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut mengucap syukur dan terima kasih atas kebaikan dan kemurahan Tuhan yang sudah dinyatakan bagi kita. Kita boleh jalani hari ini dengan baik oleh kemurahan dan pengasihan Tuhan. Sekalipun mungkin sebagian dari kita masih ada dalam pergumulan, dalam berbagai permasalahan, tetaplah percaya dan beriman bahwa Tuhan selalu turut bekerja di balik berbagai perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Sebelum kita memasuki istirahat malam kita masing-masing, mari sejenak kita mendengar firman Tuhan, di mana firman Tuhan hari ini berdasarkan dari kitab Amos pasal yang kedua, ayat yang keempat sampai yang ke-11. Saya akan membacakan khususnya ayat yang keempat bagian awal. Selebihnya silahkan Bapak Ibu Saudara membaca di tempatnya masing-masing. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Tema untuk firman Tuhan bagi kita saat ini adalah hukuman atas kejahatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Bekerja atau berusaha untuk hidup yang lebih baik atau sejahtera adalah hal yang wajar dan sepatutnya kita lakukan. Namun dalam segala usaha dan pekerjaan itu, kita harus selalu waspada dan ingat. Jangan sampai kita berbuat jahat. Antara lain dengan meninggalkan Tuhan, menyembah ilah atau dewa lain, atau menyakiti, menindas, merampas milik sesama, dan melupakan kebaikan kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan bagi kita. Semua itu pasti akan mendatangkan murka Allah atas kita sekalian. Dalam nas kita menceritakan firman Tuhan melewati seorang yang bernama Nabi Amos. Nabi Amos adalah seorang peternak domba dalam pasal 1 ayat 1. Dan pemungut buah ara dalam pasal 7 ayat yang ke-14. Dia tinggal di kota kecil Tekoa sebelah selatan Yerusalem. Namun dia dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan yang berisi peringatan atau pemberitaan hukuman oleh karena banyaknya kejahatan yang terjadi. Baik itu terhadap bangsa-bangsa lain di sekitar umat Israel ataupun kepada umat Israel dan bangsa Yehuda sesuai nas kita hari ini. Apa yang disampaikan oleh Nabi Amos tidak lain adalah berita penghukuman Tuhan oleh kejahatan yang merajalela. Baik itu tadi kejahatan yang merajalela dalam kehidupan bangsa-bangsa di sekitar umat Israel ataupun di Israel dan Yehuda sendiri. Kejahatan-kejahatan itu antara lain yang pertama adanya ilah-ilah atau dewa-dewa lain yang disembah oleh umat Tuhan di luar Tuhan itu sendiri. Dalam ayat yang keempat tadi, di bagian pertengahan mengatakan oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah oleh karena terjadi banyak penindasan dan ketidakadilan terhadap sesama. Dalam ayat yang ke-6 bagian B mengatakan dan sampai ayat yang ke-8, oleh karena mereka menjual orang benar karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut,
Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu dan membelokkan jalan orang sengsara dan seterusnya. Yang ketiga adalah oleh karena mereka melupakan kebaikan, kemurahan, pengasihan, pemilihan yang istimewa yang Tuhan sudah lakukan kepada mereka. Kita bisa lihat dalam ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Di situ firman Tuhan mengatakan, padahal akulah yang memunahkan dari depan mereka orang Amori dan seterusnya. Padahal akulah yang menuntun kamu keluar dari tanah Mesir. Aku telah membangkitkan sebagian dari anak-anakmu sebagai nabi dan seterusnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kejahatan umat ini sudah keterlaluan. Atau boleh kita katakan kebangetan. Dalam nas kita sebagaimana yang dibacakan di awal tadi, saya mengambil di ayat 4 bagian awal. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Ungkapan ini hampir sama dan diucapkan berulang-ulang dalam kitab Amos. Dalam pasal 1 dan pasal 2 saja ada sampai 8 kali ungkapan yang sama ini disebutkan. Karena 3 perbuatan jahat, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Sampai 8 kali. Baik itu terhadap bangsa-bangsa lain ataupun terhadap Yehuda dan Israel. Apa artinya? Artinya adalah takaran kesalahan sudah lebih dari penuh. 3 saja sudah cukup untuk membenarkan hukuman, apalagi 4. Karena itu hukuman takkan terelakkan. Diulang pula sampai 8 kali mengatakan, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, apa yang bisa menjadi pembelajaran iman untuk kita sesuai nas hari ini? Berusahalah, bekerjalah, berjuanglah untuk bisa meraih kehidupan yang lebih baik. Untuk hidup yang lebih sejahtera. Namun kita selalu diingatkan bahwa dalam segala perjuangan, pekerjaan, dan jerih lelah kita, jangan kita melupakan Tuhan. Jangan kita memiliki Allah atau sembahan lain di luar Tuhan. Yang kedua, kita juga diingatkan, jangan sampai kita menindas sesama kita, menyakiti orang lemah, mengambil hak orang miskin, dan seterusnya. Dan jangan kita melupakan kebaikan dan kemurahan Tuhan yang sudah Dia nyatakan dalam kehidupan kita. Ingatlah bahwa Tuhan adalah pembalas untuk segala sesuatu. Sebagai perbandingan dalam Amsal 11 ayat 27 ada firman Tuhan mengatakan, siapa mengejar kebaikan berusaha untuk dikenan orang, tetapi siapa mengejar kejahatan akan ditimpa kejahatan. Begitupun kalau kita baca dalam Galatia 6 ayat 7 sampai 8, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu pasti akan dituainya. Karena itu firman Tuhan di situ mengingatkan kita, taburlah dalam roh, maka kita akan menuai hidup kekal. Apa itu tabur dalam roh? Banyak berbuat baik, hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Itulah yang dikenan oleh Tuhan. Ini firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Semoga Roh Kudus yang melengkapi, menyempurnakan, menolong kita memahami, mengerti firman Tuhan, mengimani dan memberlakukan dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Mari kita bersatu hati bersama dalam doa. Tuhan Yesus Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami sampaikan dan dengar.
Bekerjalah ya Roh Kudus dalam setiap pribadi kami yang sudah menyampaikan mendengar firman-Mu Tuhan. Tolong kami untuk memahami dan mengimani dan memberlakukan firman-Mu dalam hidup kami. Tolonglah agar dalam segala usaha, pekerjaan, dan jerih lelah kami untuk hidup sejahtera, untuk hidup yang lebih baik, kami selalu mengingat Engkau Tuhan. Kami selalu mengutamakan Engkau dan menuruti segala hukum-hukum-Mu. Kami tidak menindas sesama kami. Kami tidak mengambil hak orang lemah, hak orang miskin. Kami boleh hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Ampuni kami Tuhan jika kami pernah berbuat demikian. Mohon Roh Kudus memperbaharui kehidupan kami, agar waktu yang tersisa bisa kami pergunakan sesuai kehendak Tuhan. Kami juga menyerahkan istirahat kami malam hari ini, kiranya dalam perlindungan, penyertaan, pemeliharaan-Mu Tuhan. Kami dapat beristirahat dengan aman, tentram, dan besok boleh bangun dengan sehat. Kami doakan juga saudara-saudari kami yang mungkin tetap harus melaksanakan tugasnya pada malam hari. Tuhan lindungi sertai mereka, sehingga mereka bisa menjalani tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik dan juga dalam keberhasilan dan keselamatan oleh pengasihan Tuhan. Kami teringat saudara-saudari kami yang mungkin masih dalam pergumulan, dalam keadaan sakit, dalam berbeban berat, dalam berbagai permasalahan. Nyatakan pertolongan, pengasihan, dan pemeliharaan-Mu bagi mereka ya Tuhan. Pada waktunya kiranya segala permasalahan pencobaan hidup bisa dilewati dan mereka memenangkannya dengan ucapan syukur oleh kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Semoga Tuhan berkenan kita boleh bertemu kembali pada edisi berikutnya. Shalom.